Jangan pernah menyerah, terus berpikir kreatif, memberikan inovasi-inovasi yang terbaik, dan terus belajar hal-hal yang baru, ya. Semoga kedepannya kita bisa menjadikan anak-anak muda yang menjadi teladan buat semuanya gitu, generasi selanjutnya. Di konten kreator ya, saya pengen apa yang saya share, apa yang saya bagikan di sosial media itu lebih bermanfaat lagi ya buat banyak orang. Jadi orang yang menonton Instagram saya gitu ya, konten-konten saya itu dapat merasakan manfaatnya. Kalau menjadi konten kreator yang paling pertama itu konsisten kan. Kenapa konsisten? Karena itu sudah menjadi keharusan ya bagi seorang konten kreator itu harus konsisten memposting konten gitu. Kenapa? Karena kalau saya sendiri ada rasa tanggung jawab kepada pengikut saya gitu, kepada followers saya. Kenapa mereka mungkin mengikuti akun saya? Karena mereka merasa ada hal positif nih, maka dari situ harus konsisten untuk memberikan hal-hal positif tersebut. Ya, jadi ya karena saya percaya kok istilahnya Garut ini banyak sekali kok potensinya gitu ya. Betul. Dan ini adalah salah satu kegiatan positif yang istilahnya bisa menghasilkan kan? Ada satu buku yang bisa dibilang menjadi selalu memotivasi saya ya, selalu memotivasi saya yaitu buku Atomic Habits gitu ya. Kenapa di dalam buku tersebut dijelaskan ya, mengajarkan kita itu untuk berproses gitu. Jadi untuk mencapai sesuatu yang besar gitu tidak harus melakukan hal yang besar, tapi dengan hal yang kecil kita bakalan mencapai sesuatu yang besar tersebut gitu. Di masa remaja juga harus bisa mengkontrol ya, mengkontrol sosial medianya, jangan terlalu banyak scroll-scroll juga gitu. Boleh scroll-scroll tapi ada waktunya gitu ya, dijadwal aja supaya tidak terlarut gitu ya. Daripada teman-teman scroll ya mending teman-teman yang memberikan edukasi gitu ya pada teman-teman yang lain. Jadi ini bisa menjadi salah satu trik juga ya supaya mengurangi scroll itu ya bikin konten berarti ya. Betul. Ya, Ya. karena ya kita sudah tahu sendirilah scrollnya 2 jam, ngerjain tugasnya paling 5 menit. Halo teman-teman Primer English, hari ini kita senang sekali karena saat ini kita kedatangan seorang konten kreator dari Garut aslinya, yaitu Kang Wahyu Rohimat ya Kang? Ya. Oke, panggilannya Kang Wahyu betul ya? Betul. Oke, kita makasih sekali nih Kang Wahyu sudah berkenan dan menyempatkan waktu untuk ngobrol-ngobrol ke depan ya bersama dengan Prime English Podcast. Mungkin sebelumnya Kang Wahyu boleh mungkin perkenalan dulu kepada teman-teman yang sedang menyaksikan. Sekarang itu lagi sibuk apa, lagi project apa, dan seterusnya silakan. Oke. Halo teman-teman semuanya, selamat penonton ya di podcast ini. Kenalkan nama saya Wahyu Rohimat. Di sini saya sebagai seorang desainer grafis juga konten kreator. Untuk lebih detailnya mungkin Kang ya buat teman-teman langsung aja kepoin ya di Instagram saya @wahyu_rohimat ya teman-teman sekalian nih promosi. Buat teman-teman juga saya juga aktif, bukan aktif sih, lebih ke menjadi mentor ya, menjadi mentor di 2 kelas yaitu di Rubrik Grafis sama di Sekolah Desain. Nah, buat teman-teman yang pengen belajar seputar desain ya, boleh langsung ikut join kelasnya atau kepoin dulu lah ya di Instagramnya. Nanti biar ada linknya kalau teman-teman pengen join gitu ya. Ya. Gitu mungkin Kang. Ya, sangat gampang lah. Nanti di Instagramnya ada Wahyu_Rohimat ya. Mungkin ini ada teman-teman lu sih udah pada tahu ya, karena kontennya sering muncul juga di FYP saya gitu mengenai khususnya di masalah desain gitu. Makanya kita penasaran nih, Kang Wahyu. Tapi sebelum ke beberapa loncat ke desain ya, saya penasaran dulu nih. Kemarin lulusnya jurusan apa nih? Kalau teman-teman tahu mungkin ya di dunia Instagram ya. Sebenarnya saya tidak banyak nge-share ya untuk pendidikan saya gitu. Tapi ada beberapa postingan ya, ada beberapa postingan yang saya posting mengenai jurusan saya yaitu di pendidikan agama Islam. Ya, di pendidikan agama Islam di Garut ya, di sini masih di Garut. Alhamdulillah sekarang udah lulus Kang. Gitu. Nah, biasanya saya lanjut nih. Kenapa mengambil jurusan pendidikan agama Islam, Kang? Ini pertanyaannya mungkin bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman anak kelas 12 nih, gitu ya. Kenapa mengambil jurusan pendidikan agama Islam dulu? Kenapa sih mungkin mengambil pendidikan agama Islam ya? Padahal saya
banyaknya ngedesain dan juga ngonten gitu ya. Sebenarnya pada saat itu saya juga belum aktif di desain dan juga konten gitu ya, di konten. Pada saat itu saya pengennya belajar tentang ya pendidikan gitu ya, di pendidikan. Ya akhirnya mengambillah di pendidikan agama Islam karena ya mungkin dasarnya pengen belajar agama juga gitu Kang ya. Pengen belajar dasar-dasar agama juga gitu ya yang nantinya menjalur kepada kependidikannya gitu. Jadi saya mengambil di pendidikan agama Islam gitu. Dan ini membuktikan ya bahwa istilahnya peluang itu bisa di mana aja ya Kang ya. Betul, betul. Ya banyak kok istilahnya jurusannya apa, tapi peluangnya ngambil yang berbeda dengan jurusannya. Ya jadi ya tidak apa-apa gitu ya, selama istilahnya peluangnya itu ya positif ya Kang ya. Betul, betul. Oke. Berarti nih, kapan mulai terjunnya Kang Wahyu langsung misalnya, wah saya pengen jadi desainer, konten kreator desain deh. Itu kapan tuh? Ini sedikit cerita ya teman-teman. Pada saat itu, kenapa terjun ke desain dulu nih, desain. Pada saat itu tahun 2019 Kang, 2019 kalau nggak salah musim pemilu ya dari 2019. Nah saya sering lihat nih poster-poster baliho gitu ya, poster gitu ya, pendukung calon gitu ya, pada para calon gitu ya. Nah di sana saya pengen ada foto saya di sana, bukannya nyalon, tapi saya malah belajar desainnya gitu ya, belajar desainnya. Nah di sana adalah yang namanya dengan desain grafis gitu. Belajarlah desain grafis pada awal mula tahun 2019, awal masuk kuliah. Ya. Itu berarti semester berapa? Baru masuk kuliah. Oh, semester 1 ya? Iya, baru masuk kuliah. Kalau konten itu 2021. Semester berapa ya 2021? Pokoknya 2021 itu pas pandemi. Banyak sekali konten kreator yang bermunculan juga pada saat itu. Nah, saya lumayan tertarik nih. Apa sih yang bisa saya share? Nah, akhirnya saya langsung lah tertarik sama desain grafis karena emang di sana bidang saya gitu. Saya merasa senang di sana gitu. Jadi dimulai di 2019 ya, lalu lanjut keterusan dan ternyata banyak peluang di sana ya? Betul. Tapi ini belajarnya otodidak atau lewat kelas online atau gimana nih ceritanya? Pada saat itu otodidak. Makanya jujur saya pada saat itu teman-teman ya sangat lambat sekali ketika belajar desain gitu karena emang otodidak gitu. Kalau sekarang kan banyak nih kelas-kelas, nggak tahu saya pada saat itu kurang informasinya. Kalau sekarang kan banyak kelas-kelas nih, kelas-kelas online itu kan banyak. Nah itu bisa join jadi lebih cepat karena ada mentornya juga gitu ya, ada yang ngebimbing gitu. Jadi sistemnya juga terukur gitu ya, ada modulnya gitu. Jadi lebih cepat belajarnya. Kalau dulu di tutorial, lihat-lihat tutorial kan, kalau malas untuk prakteknya, bakalan lebih lama lagi gitu untuk bisa ngedesain itu. Gitu kan. Tapi dulu waktu 2019 itu awal-awal ngulik apa pertama kali untuk buat desain? Poster ya. Karena emang pertama tadi kepikiran pengen ada foto saya di sebuah poster, maka dari situlah awal mulanya saya pengen belajar nih ada foto saya di poster, belajar desain. Jadi awalnya gitu. Tuh bercanda ya? Iya bercanda. Akhirnya terus ketertarikan gitu. Ini artinya bercanda yang jadi serius. Tapi aplikasinya apa dulu? Pada saat itu karena saya tidak memiliki laptop, tidak memiliki komputer, pada saat itu saya menggunakan smartphone. Hanya HP ya? Hanya HP saja. Dengan aplikasi apa? Pada saat itu banyak sih, ada beberapa aplikasi, ada PixArt, ada Pixelate gitu, ada Canva, ada aplikasi yang ada di HP, saya cobain gitu. Dari sanalah mulainya. Jadi ini ya bukti ya bahwa keterbatasan tidak menjadi halangan ya. Ya buktinya ini istilahnya teman-teman tadi disampaikan tidak ada laptop ya. Iya betul. Padahal banyak yang bilang desain tuh ya butuh laptop. Ternyata pakai HP pun bisa ya. Bisa banget. Terus yang selama berkonten gitu ya, ini kan dari 2019 sekarang berarti kurang lebih hampir 5 tahun lebih lah ya. Misalkannya sudah berkarir istilahnya membuat konten gitu, terus menggunakan berbagai macam aplikasi gitu ya, baik yang di HP maupun yang di laptop mungkin sekarang ya sudah berkembang gitu. Nah, ada saran nggak bagi teman-teman yang baru mulai nih, kira-kira harus startnya dari aplikasi apa? Sebenarnya kalau untuk konten sendiri teman-teman ataupun ngedesain ya, khususnya desain dulu nih, untuk desain teman-teman jangan
jangan terlalu fokus juga ke alat, meskipun alat juga ngebantu banget gitu ya, ngebantu banget, tapi ketika contoh kita punya HP aja, ya kita gunain HP dulu gitu, yang ada dulu kita manfaatin, jangan nunggu ada alat yang sempurna dulu gitu, baru kita mulai, tapi mulai aja dulu dari alat yang ada, sambil berjalan nanti nambah gitu alatnya juga. Seperti itu, jangan terfokus kepada alatnya gitu. Jadi mulai aja dulu gitu ya dengan alat yang ada. Nanti juga bakalan adalah gitu ya untuk menambahkan alat-alat yang lebih proper gitu ya. Jadi kalau HP mungkin bisa start dari apa? Canva mungkin ya? Ya, Atau apa lagi? ada Canva, ya kalau di Android ada Pixel Lab, Pixel Lab, kemudian ya. ada Ibisfine. Banyak sih Kang. Ya Hmm. sebenarnya teman-teman juga boleh dicari ya. Nanti di-download aja yang mau belajar nih. Dan sekarang ya alhamdulillah Kang Wahyu itu sudah istilahnya menjadi mentor dan istilahnya sudah ada kelas juga Kang ya? Pernah ya? Udah ada kelas. Ada kelasnya. Jadi nanti mungkin teman-teman yang istilahnya mau memperdalam lebih tinggal kepoin aja dari Instagramnya ya, Wahyu Betul. Muhammad ya. Oke. Nah, yang menjadi tantangan nih Kang, selama mungkin menjadi seorang konten kreator tuh biasanya apa nih Kang? Kalau menjadi content creator, yang paling pertama itu konsisten kan. Konsisten. Kenapa konsisten? Karena itu sudah menjadi keharusan ya bagi seorang content creator, itu harus konsisten memposting konten gitu. Kenapa? Karena kalau saya sendiri ada rasa tanggung jawab ataupun apa ya? Iya, rasa tanggung jawab kepada pengikut saya gitu, kepada followers saya. Kenapa mereka mungkin mengikuti akun saya? Karena mereka merasa ada hal positif nih, maka dari situ harus konsisten untuk memberikan hal-hal positif tersebut ya. Nah, itu konsisten harus dijaga. Kemudian selain alat-alat juga ya, pada awal-awal nih, alat itu juga sebenarnya mengganggu juga ya kalau tidak tidak sebagus yang sekarang gitu ya. Tapi jangan apa ya, jangan menyerah gitu ya. Selama alat itu masih bisa kita gunakan, maka kita manfaatkan gitu. Gitu kan. Kalau sekarang konten yang lagi rame tentang apa di kontennya Kang Wahyu yang Sekarang. masih? Nah, kalau sekarang, kalau dulu itu kan di Reels ya. Kalau di Instagram di Reels ya. Di Reels, kalau sekarang itu malah lebih banyak lagi di carousel. Carousel itu Balik jadi, lagi ya? iya, di carousel di akun saya khususnya ya. Tapi nggak tahu ya di akun-akun lain juga. Sekarang carousel lagi naik juga nih kalau dilihat-lihat ya. Lagi naik-naiknya ya. Kemudian pembahasan juga kalau di akun saya simpel-simpel sebenarnya, simpel-simpel. Ya, tapi kita harus tahu kemauan audiens gitu ya, audiens kita maunya apa sih gitu ya, target audiens kita kemana sih, bukan konten kita yang bagus, tapi kita harus menyesuaikan dengan audiens kita gitu, gitu sebenarnya. Berarti sekarang Kang Wahyu itu berkontennya ada di platform aja, apa aja? Ada Ada Instagram, Instagram, ada TikTok juga, TikTok ada. ada TikTok, kemudian di YouTube enggak sih, di YouTube belum konsisten gitu ya. Kemudian di Facebook juga baru mau mulai gitu. Pokoknya semuanya mau diaktifin lah gitu ya kalau sekarang. Mudah-mudahan terrealisasi gitu ya. Ya, jadi ya karena saya percaya kok istilahnya Garut ini banyak sekali kok potensinya gitu ya. Betul. Dan ini adalah salah satu kegiatan positif yang istilahnya bisa menghasilkan kan, gitu ya. Yang asalnya bercandaan pingin masang poster di pemilu, keterusan bahkan udah bisa menginspirasi orang dengan bikin kelas. Itu kan istilahnya memberikan kebermanfaatan yang lebih besar lagi gitu. Dan kita tadi udah singgung Kang, ada Garut ini sedang bikin city branding nih Kang. Oh iya. Ada ini kan mungkin Kang Wahyu mungkin salah satu istilahnya yang berkecimpung di desain lah. Ada pandangan nggak Kang city branding untuk Garut kira-kira seperti apa? Kalau menurut saya ya di Garut ini, untuk setahu saya ya, untuk brandingnya itu emang Kota Intan gitu ya, yang melekat ya, yang melekat itu Kota Intan, meskipun banyak ya, ada Kota Dodol ya, ada Kota Dodol, kemudian dombanya gitu Domba ya, ya, betul. bisa juga. Tapi yang lebih relevan ya, menurut saya masih relevan lah Kota Intan gitu ya. Sampai sekarang itu Kota Intan itu masih melekat karena bagus sekali gitu menurut orang-orang di luar Garut pun ya bagus gitu dengan nama Kota Intan tersebut sih gitu kalau menurut saya. Meskipun mungkin di pemerintahan sekarang pengen upgrade nih ya,
untuk branding Kota Garut nih. Nah, mudah-mudahan jauh lebih baik lagi gitu ya. Mudah-mudahan dengan adanya city branding ini bisa lebih baik lagi untuk Kota Garut ini gitu. Ya, jadi ini harapan dan doa bersama kita ya. Iya. Semoga Garut bisa ya tiap harinya bisa lebih baik lah. Nah, karena saya percaya SDM dan SDA-nya tuh kita sebenarnya tidak kekurangan gitu. Banyak. Banyak banget gitu. Bahkan banyak sekali kok teman-teman kita yang istilahnya keluar Garut gitu. Ya, itu kan istilahnya banyak lah. Jadi insya Allah Garut bisa lebih baik ya. Baik, Kang Wahyu, kita lanjut lagi ke desain nih. Tadi udah disampaikan mengenai tantangannya. Kalau misalkan boleh cerita nggak selama perjalanan desain yang paling berkesan itu pas apa kira-kira Kang Wahyu? Apakah ngisi kelas atau apa kira-kira? Nah, selama ini ya dari desain kemudian konten juga yang paling berkesan itu benar Kang. Jadi ke sharing gitu ya. Ternyata banyaklah orang yang ternyata banyaklah orang yang bisa pengen belajar tentang desain gitu ya, baik itu desain dan juga konten gitu. Ternyata apa yang selama ini saya share juga orang itu membutuhkan juga gitu. Ternyata seperti itu. Jadi banyak sekali hal-hal yang saya terima gitu ya, yang saya dapatkan ya, benefitnya ya, karena seneng banget itu ketika saya diajak sharing gitu ya sama teman-teman baik itu di luar ya ataupun di kampus-kampus nih. Di kampus-kampus seneng banget itu. Banyak sekali yang ngajak kolaborasi juga gitu. Banyak sekali yang ngajak untuk mengisi materi. Nah, itu apa ya? Kesenangan yang tidak bisa saya ungkapkan gitu ya, tidak bisa dibayar dengan materi gitu. Selama ini itu sih yang paling berkesan gitu ya bagi saya. Jadi ini tapi Kang, gimana sih caranya gitu ya? Kadang kan gini, sekarang itu kan katanya udah hilangnya era kepakaran ya. Era apa? Dalam kepakaran. Oh, kebakaran. Jadi semua orang itu bisa ngomong. Sehingga seorang ahli pun, ini misalkan seorang profesor nih ya, Iya, iya. misalkan dia ngeposting, komennya itu kadang kalah sama orang yang biasa-biasa aja. Itu artinya kita hilang kepakaran, ahli-ahli itu hilang gitu. Nah, gimana sih cara supaya kita pede gitu ya? Kadang kan suka ada aja tuh orang yang ngomen, ente naon sih posting-posting nukarar itu gitu misalkan. Itu awal-awal Kang Wahyu untuk tetap pede gimana tuh caranya? Oke, ini sedikit cerita nih Kang. Pada awal saya memposting postingan pertama nih ya, itu saya mikirnya berapa bulan tuh. Postingan pertama banget ya. Saya pengen sharing nih. Jadi itu saya mikirnya berapa bulan sampai akhirnya saya posting postingan pertama. Kenapa? Karena saya sama berpikiran seperti itu. Aduh, saya siapa gitu ya? Itu. Saya siapa gitu. Kebanyakan tuh kan gitu. Iya. Saya siapa? Saya siapa gitu. Apalagi jurusan PAI. Benar. Nah, seperti itu. Nah, meskipun kita bisa juga gitu ya, tapi sadar diri kita siapa gitu ya. Kemudian nanti teman-teman bakalan ngomongin apa sih gitu. Dan emang benar pada sudah saat apa ya, udah posting ya beberapa postingan, ada beberapa lah teman-teman juga istilahnya kamu ngapain sih gitu. Kamu bikin apa sih? Awal-awal sih seperti itu, pasti seperti itu. Tapi eh, seiring berjalannya waktu ya, teman-teman jangan apa ya, jangan terlalu fokus ke sana juga. Kita harus membuktikan ya, kita harus percaya selama itu baik ya, Tuh. selama itu positif ya langsung eksekusi aja gitu. Jangan terlalu memikirkan omongan orang lain karena benar omongan orang lain itu tidak bisa kita kendalikan, benar gak? Benar kan? Jadi selama itu baik, selama itu positif, lakukan gitu. Itu pasti bakalan ada manfaatnya. Sedikit ataupun banyak orang pasti bakal menerima manfaatnya gitu. Tapi inget nggak momen apa yang membuat Kang Wahyu gitu kontennya jadi lebih banyak gitu? Kan asalnya mungkin followernya sedikit gitu ya. Tiba-tiba jadi banyak itu gara-gara konten apa tuh dulu ngebahasnya? Sebenarnya saya fokus di desain ya, di desain. Gak tahu konten apa, saya lupa lagi konten apa yang paling cepat ya. Yang pasti saya itu selalu konsisten ya, selalu Tapi konsisten tutorialnya aja. dulu masih di HP ya? Iya, dulu di HP. Pada saat itu masih di HP. Untuk tutorial-tutorialnya di HP. Pada saat sekarang saya tidak apa ya di HP juga gitu ya. Semuanya pokoknya kalau sekarang lebih ke random gitu ya untuk kontennya. Nah, pada saat itu yang penting saya konsisten aja ya.
saya nggak tahu konten yang mana yang naik, tiba-tiba ya asalkan konsisten, ya tidak terfokus kepada angka ya, angka followers ataupun angka apapun itu ya yang bersifatnya materi gitu ya. Yang penting saya konsisten, saya senang melakukannya, ya pasti bakalan ada orang yang senang dengan konten yang saya share gitu. Dan kalau tidak percaya nanti boleh cek aja Instagram Wahyu Rohimat. Followernya gede gitu ya, dan istilahnya views-nya juga udah banyak gitu. Ini istilahnya fakta bahwa kontennya ini disukai loh oleh audiens ya. Nah, selanjutnya Kang Wahyu, gimana ceritanya bisa masuk ke kelas yang tadi, rumah desain sama rubrik grafis? Sekolah desain. Sekolah desain sama rubrik grafis. Gimana Nah, ceritanya? sebenarnya dulu kan saya share-share aja tutorial gitu ya, konten. Dan pada akhirnya saya juga sebagai penikmat konten dari kelas rubrik grafis sama sekolah desain nih. Sama-sama follow ya? Iya. Ikut follow, oke. Enggak nge-follow, awalnya saya aja yang penikmat konten mereka gitu ya. Wah ini keren-keren banget nih konten-kontennya gitu ya. Desain-desainnya bagus-bagus banget. Dan pada akhirnya saya juga dinotis nih, Kang, Kak ayo dong, bisa gak jadi mentor di kelas kita gitu. Nah dari sanalah diajak menjadi mentor awalnya di rubrik grafis, kemudian gak lama dari situ di sekolah desain gitu. Akhirnya saya juga tidak pernah terpikirkan gitu bisa join di 2 kelas desain terbesar gitu ya, online. Boleh kepoin juga nih buat teman-teman ya di rubrik grafis dan juga sekolah desain. Ini berarti kelasnya online ya? Online. Pernah ada offline-nya nggak ya? Enggak, belum ada. Nah, selama ikut ataupun selama menjadi mentor di 2 kelas sekolah desain sama rubrik grafis itu, yang istilahnya apa sih yang menjadi tantangan gitu? Istilahnya apakah dari teknik, ini kan online ya? Iya. Online itu apakah menjadi sebuah tantangan nggak ngajar gitu, atau sama aja atau gimana? Boleh cerita? Sebenarnya kalau untuk tantangan sendiri pasti ada ya, ada tantangannya. Tapi selama ini ya pasti bisa teratasi gitu ya. Karena kita ada grupnya, terus komunikasi. Nih di kelas juga tidak join kelas, ditinggal, enggak seperti itu. Tapi ada sharingnya, tiap hari ada jadwal rutin ya, ada jadwal rutinnya buat teman-teman member nih ya yang mau bertanya, itu ada sesinya. Kemudian sama mentor-mentor yang lain juga sering ada kegiatan meskipun online gitu ya, sering ada kegiatan, jadi terjalin komunikasinya, silaturahminya gitu, jadi aman lah gitu. Baik, Wahyu, nah selama istilahnya berkegiatan menjadi mentor gitu ya, ada hal yang paling ini nggak, istilahnya nggak nyangka misalkan dari beberapa audiens ataupun peserta yang ikutan gitu, ada nggak kira-kira apa yang misalkan, oh ternyata udah pada jago-jago misalkan gitu, ada kegiatan yang kayak gitu juga nggak, atau nggak? Kalau selama ini sih mereka pada pada masih belajar, kebanyakan masih belajar gitu ya, pengen baru tahu gitu ya dari dasar banget gitu. Kebanyakan seperti itu sih. Kalau yang jago-jago juga mungkin nggak tahu sih ya, banyak juga mungkin, tapi tidak menunjukkan gitu. Tapi selama ini mereka masih banyak sih aktif ya bertanya gitu ya. Apa sih yang menjadi kekurangan di desain ini? Kayak gitu, seru sih gitu. Tapi pertanyaan tersulit pernah nemu nggak apa selama buat kelas? Sama buat kelas aman sih sejauh Aman ini, ya? aman aja. Karena emang udah tidak terlalu jauh ya untuk pertanyaan seputar desain, pasti bakalan di situ aja gitu. Oke. Nah, gini Kang, sekarang itu kan ada meme yang berseliweran ya. Misalkan nih meme-nya tuh ini kan hanya bercanda aja ya, meme Canva dengan Photoshop. Ya, versus ya. Terus ada istilah orang desainer asli desainer itu haram menggunakan Canva gitu ya. Banyak kan candaan kayak gitu. Kalau seorang Wahyu Rohimat pandangannya gimana nih? Jadi teman-teman masih sering dijadikan candaan-candaan. Tapi sejauh ini ya, mau itu pakai Canva, ya mau itu desainnya di HP ataupun di laptop ya, selama itu desainnya bagus, aman-aman aja ya, nggak apa-apa gitu, teman-teman gunain aja gitu. Itu sejauh ini masih digunakan bercandaan aja sih. Meskipun ada yang emang jangan pakai Canva lah gitu ya, jangan pakai Canva. Tapi ada setiap software itu ada fungsinya gitu. Kalau Canva kan buat poster, buat slide gitu ya, itu masih aman. Kecuali kalau buat logo itu di Canva kurang gitu ya.
masih ada. Nah, Photoshop juga kan di Adobe ya. Betul. Banyak juga ada Adobe Photoshop, ada Adobe Illustrator. Nah, itu kenapa enggak satu aja? Pasti itu ada kelebihan dan juga kekurangannya gitu ya. Untuk kalau Photoshop itu lebih ke manipulasi gambar gitu ya. Jadi tiap gambar digabung-gabungkan. Nah, itu di Photoshop. Kalau pengen vektor kayak bikin logo, ilustrasi, nah itu di Adobe Illustrator. Nah, itu jadi ada fungsinya masing-masing gitu teman-teman. Jadi kalau pengen belajar desain nggak usah terlalu fokus ke alatnya juga. Selama itu bagus ya, ataupun kalau kita sama klien nih, klien setuju dan suka dengan desain kita, ya aman-aman aja gitu ya. Gitu sih sejauh ini. Baik, bahkan kan istilahnya ada video yang mungkin Kang Wahyu juga pernah lihat, ada dinosaurus yang teriak, wow, Iya, ketika iya. kan Pak, ya, gitu ya. Itu kan istilahnya ya banyak sekali lah meme-meme seperti itu ya. Betul. Ternyata sah-sah aja ya, Sah-sah aja. selama Bahkan mungkin sekarang tidak banyak ya. menduplikat ya. Iya, banyak sekarang yang gunain Canva. Bahkan sekarang Canva lebih update nih. Cepet banget update-nya di Canva. Dan pengguna Canva semakin banyak sekarang. Kreator Canva juga banyak sekarang kan. Tuh, jadi bagus lah. Karena mungkin istilahnya lebih simpel ya Iya, dibandingkan Photoshop, dan istilahnya Canva ini dia bisa beradaptasi ya, di HP bisa iya, gitu ya. iya, Meskipun sekarang Photoshop bisa juga, ada juga kan ya yang versi iya, iya. Android-nya ya ataupun yang iOS-nya. Jadi istilahnya ya kesempatan lebih besarnya ini Canva, kita pun ya pakai Canva gitu karena lebih kesimpelannya sih Iya, gitu iya. ya. Orang awam pun bisa menggunakan dengan mudah kalau Canva ya. Nah, ini Kang Wahyu dengan istilahnya sekarang berbagai macam kegiatannya gitu ya, ngerjakan beberapa proyek gitu dan seterusnya. Apalagi nih nextnya bagi seorang Wahyu ke depannya? Tentunya untuk di konten kreator ya, saya pengen apa yang saya share, apa yang saya bagikan di sosial media itu lebih bermanfaat lagi ya buat banyak orang gitu ya. Jadi orang yang menonton menonton Instagram saya gitu ya, konten-konten saya itu dapat merasakan manfaatnya gitu. Itu pasti ya. Dan kedepannya juga saya pengen punya tim ya, karena kalau semuanya sendirian lumayan capek juga gitu ya. Dan pastinya pengen tadi lebih banyak manfaat kepada orang lain gitu. Kalau punya tim kan bisa lebih luas lagi nih. Jadi nggak sendirian gitu. Jadi banyaklah orang-orang yang bisa merasakan manfaat dari konten-konten gitu. Jadi ya alhamdulillah ya, istilahnya saya sering bilang kepada teman-teman, jangan malu untuk upload beberapa kegiatan yang positif ya. Betul. Nah ini saya cerita aja mungkin ke Kang Wahyu bahwa sosial media saat ini kan istilahnya sudah terlalu banyak yang hiburan ya. Betul, betul. Ya, jadi kita sama-sama ngabalaan dalam tanda kutip, ngabalaan juga algoritmanya dengan ya kegiatan-kegiatan positif gitu. Nah, Kang Wahyu, ada pandangan nggak mengenai fenomena sosial media saat ini di kalangan remaja nih, Kang Wahyu? Kan ini kan negara Australia sudah melarang bahwa anak di bawah 16 tahun nggak boleh pakai sosial media. Indonesia kapan nih? Kan kita udah tahu efeknya ya. Iya. Gimana pandangan Kang Wahyu yang istilahnya sehari-hari mungkin di dunia sosial media? Ya sebenarnya betul Kang, sekarang itu udah banyak banget konten-konten hiburan ya. Bukan berartian jelek juga, tapi kalau terlalu banyak konten hiburan gitu ya, konten edukasinya mana gitu ya. Makanya buat teman-teman juga saya mengajak nih yang punya skill ya, yang punya eh, hal-hal yang positif, share aja gitu di sosial media. Supaya sama lah gitu ya antara konten hiburan dan konten edukasi itu bisa seimbang lah gitu ya, minimal seimbang gitu. Kemudian terkait tadi ya fenomena sekarang gitu ya, masa-masa remaja itu banyak sekali yang termakan hoax gitu ya, Iya. termakan hoax gitu ya. Makanya buat teman-teman juga harus pandai-pandai nih mencari berita yang emang benar-benar, jangan mudah percaya gitu, jangan mudah percaya kepada satu berita aja gitu. Tapi kita harus banyak-banyak literasi juga gitu. Bagaimana mencari informasi yang benar-benar gitu ya. Terus di masa remaja juga harus bisa mengkontrol ya, mengkontrol sosial medianya, jangan terlalu banyak scroll-scroll juga gitu. Boleh scroll-scroll tapi ada waktunya gitu ya, dijadwal aja supaya tidak terlarut gitu ya dalam konten orang lain gitu. Daripada teman-teman scroll ya mending teman-teman yang memberikan edukasi gitu ya kepada teman-teman yang lain gitu. Gitu Kang. Iya.
Jadi ini bisa menjadi salah satu trik juga ya, supaya mengurangi scroll itu ya bikin konten berarti ya? Betul. Iya, Ya, karena ya kita sudah tahu sendirilah, scrollnya 2 jam, ngerjain tugasnya paling 5 menit gitu ya. Sama ya, ya, rata-rata lah gitu. Jadi ya, itu jadi salah satu trik yang bagus tuh dari Kang Wahyu ya. Jadi untuk mengurangi scroll berarti sekarang harus bergeser nih ya. ya. Kita harus gimana caranya bikin konten. Jangan penikmat saja, tapi harus menjadi yang memberikan manfaat gitu. Iya, iya. Amin ya. Nah, mungkin ada tips nggak atau trik bagi Kang Wahyu, bagi teman-teman yang sedang menyaksikan sekarang, bagi orang yang mau mulai nih Kang Wahyu? Gimana? Ada pesan nggak? Oke, teman-teman, semuanya yang mau mulai ngonten nih, jangan jangan takut ya. Pertama jangan takut, karena saya pas awal-awal banyak takutnya, jadi berbulan-bulan tuh konten nggak diupload. Berbulan-bulan konten nggak diupload. Kemudian jangan terlalu fokus juga kepada alat yang saya mah jangan banyak mengeluh ya. Jangan banyak mengeluh, tapi dengan alat yang ada teman-teman harus bisa memanfaatkannya gitu. Untuk semuanya ya, buat teman-teman jangan mengeluh ya, gunakan alat yang ada ya, digunakan alat yang ada, terus harus banyak belajar. Iya. Banyak belajar hal-hal baru. Nah, itu penting banget gitu ya. Karena sekarang akses untuk belajar banyak kan, di YouTube udah banyak, informasi ya udah banyak sekali, tinggal bagaimana kita memanfaatkannya gitu. Harus banyak-banyak belajar, cari informasi yang bermanfaat gitu. Ya, mudah-mudahan istilahnya semakin banyak bermunculan ya para konten kreator yang istilahnya mau berbagi seperti Kang Wahyu ya. Amin. Oke. Baik, Kang Wahyu, saya ingin bergeser ke pendidikan nih Kang Wahyu. Oke. Karena konten kreator juga kan istilahnya ada sangkut pautnya lah, istilahnya mencerdaskan bangsa ya gitu ya, istilahnya kan gitu. Ada pandangan nggak menurut Kang Wahyu mengenai pendidikan secara umum? Baik itu mungkin ada masukan atau mungkin istilahnya ada kekurangan dan seterusnya begitu. Sebenarnya untuk pendidikan itu sudah apa ya, cukup baik lah ya, untuk saat ini cukup baik, tapi untuk kemajuan yang signifikan itu kurang gitu ya, kalau secara umum kita lihat gitu ya. Kenapa? Karena belum semuanya memenuhi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat gitu. Karena kalau pendidikannya pengen bagus, harus mendengar apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat gitu ya, apalagi dari tenaga pendidiknya. Ya, dari tenaga pendidiknya itu harus diperhatikan juga gitu. Jadi seluruh aspek ya kita harus kerjasama juga ya, harus kerjasama kolaborasi dari mulai pemerintahan, kemudian tenaga pendidik ya, kemudian semuanya harus saling berkolaborasi gitu untuk memajukan pendidikan ini supaya lebih cepat lagi, apalagi dengan teknologi yang semakin berkembang ya, kita harus mengikuti juga nih. Untuk kedepannya teknologi semakin berkembang, otomatis pendidikan pun harus cepat beradaptasi mengikuti pola dari teknologi yang sekarang gitu. Baik, Kang Wahyu tadi menyinggung tentang bagaimana kita harus segera beradaptasi dengan teknologi ya. Ya. Saat ini yang sedang ramai itu adalah kecerdasan buatan AI. Sejauh mana Kang Wahyu menggunakan AI untuk desainnya nih? Boleh cerita? Oke. Kebanyakan Kang ya kalau ngomongin AI, wah ini khususnya di desain ya, wah ini bakal tergantikan gitu ya, banyak tergantikan, nanti gimana nih Pak nasib para desainer gitu ya. Nah, sebenarnya teman-teman jangan sampai jangan sampai berpikiran seperti itu gitu ya, jangan sampai berpikiran seperti itu. Kenapa? Karena justru AI ini lebih ngebantu gitu. Apalagi saya nih ya sering menggunakan AI gitu, baik itu di konten ya, minimal bikin caption malah gitu ya, untuk di AI gitu ya. Nah, itu ngebantu banget, apalagi di desain yang untuk cari-cari ide itu bisa juga itu cari ide, apalagi sekarang gitu ya untuk mencari foto ya. Kalau foto kan banyak nih yang berbayar ya, kalau di website-website itu berbayar. Nah, kalau dengan AI itu kita tinggal masukkan prompt-nya, otomatis kan kita bisa langsung gunain tuh gratis gitu ya, sesuai apa yang kita inginkan gitu. Gitu sih, lebih ke ngebantu pekerjaan kita, bukan malah menjadi saingan kita. Jadi istilahnya kecerdasan buatan ini gimana caranya kita kendalikan ya? Iya. Jangan sampai kita yang dikendalikan oleh AI.
Kan banyak kekhawatiran tuh, takutnya nanti di masa depan kayak film Terminator. Nah, Jadi robot-robot yang nyerang yang manusia gitu. Ketakutannya kan kayak gitu. Bahkan kan kemarin kalau mungkin Kak Wahyu juga lihat, ada robot Tesla yang sudah bisa nangkap telur dilempar. Lihat nggak? belum Jadi sih, belum lihat. nanti ada deh, istilahnya orang nih lempar telur ke robot, Otomatis. sama robotnya udah bisa nangkap robotnya. Itu kan luar biasa kan? Betul. Refleksnya berarti tek gitu, udah ketangkep. Dan juga ada tadi banget saya lihat robot yang jalannya itu pertama kan jalannya tuh berkerikil ya. Dia udah bisa menyesuaikan. Pertama dia tergelincir gitu. Nah, Pas pelatihan kedua dia udah bisa menyesuaikan, udah nggak tergelincir lagi. Berarti kan percepatan teknologi ini cepet banget gitu ya. Betul. Makanya ada istilah sebenarnya kecerdasan buatan ini tidak akan menggantikan manusia, tapi akan digantikan oleh manusia lagi yang menggunakan Betul. AI gitu. Mumpung gratis juga gitu ya. Kita ya pakai aja lah AI gitu ya, Betul. selama untuk hal-hal yang positif. Oke, selanjutnya Kang Wahyu, ini istilahnya saya percaya bahwa seseorang itu tidak luput dari sebuah bacaan ya. Iya. Pasti ada aja satu buku yang istilahnya memorable ataupun menginspirasi atau mungkin yang berkesan lah. Kira-kira ada buku apa, Kang Wahyu? Kalau boleh di-share. Oke, sejauh ini ada satu buku yang bisa dibilang menjadi selalu memotivasi saya ya. Selalu memotivasi saya yaitu buku Atomic Habits gitu ya. Kenapa di dalam buku tersebut dijelaskan ya, mengajarkan kita itu untuk berproses gitu. Jadi untuk mencapai sesuatu yang besar gitu tidak harus melakukan hal yang besar, tapi dengan hal yang kecil kita bakalan mencapai sesuatu yang besar tersebut gitu. Jadi kita diajarkan dengan berproses ya, lakukan hal kecil itu sekecil apapun itu selama kita melakukan secara konsisten pasti bakalan menjadi satu hal yang besar gitu. Itu bagus sekali dikala saya merasa apa ya, merasa tidak semangat gitu ya, pernah semangat selalu ingat gitu di dalam buku tersebut, lakukanlah hal yang kecil asalkan konsisten ya, dan itu menjadi habits ya, bakalan menjadi sesuatu yang besar ke depannya gitu. Jadi kayak gulungan bola salju ya. Iya, betul. Sebenarnya kan asalnya kecil-kecil, lama-lama juga Jadi besar. pasti ada hasilnya ya. Ya. Oke. Nah, sekarang mungkin seorang Wahyu pun sering mendengar tagline Indonesia ya, yang mana istilahnya ada tagline Indonesia Emas tahun 2045 ya. Mungkin sering dengar lah gitu. Seoptimis apa seorang Wahyu istilahnya melihat Indonesia nanti di tahun 2045? Kalau untuk berbicara tentang harapan ya optimis ya, kita harus optimis ya. Kenapa? Karena semuanya ya kita yang nantinya sebagai pelaku gitu ya. Buat teman-teman juga intinya harus banyak belajar lah, intinya harus banyak belajar, terus berpikir kreatif gitu ya, melakukan hal-hal yang baru, inovasi-inovasi baru, dan pastinya terus berkembang ya, teknologi semakin berkembang, kita harus menguasai teknologi juga. Nah, untuk mencapai tujuan itu emang sulit, tapi kalau kita tidak mulai dari sekarang, mau kapan lagi gitu ya. Betul. Jangan sampai kita ketinggalan ya. Intinya harus banyak-banyak belajar hal yang baru supaya cita-cita ini terwujud kita. Amin. Ya. Jadi doa yang sama ya. Ya. Kita selalu optimis, kita bisa lah. Ya, Ya, dengan mudah-mudahan. caranya tadi banyak belajar, sering-sering ya, banyak belajar, sering beradaptasi, gampang berkolaborasi dan seterusnya ya. Baik, selanjutnya nih Kang Wahyu, ada salah satu istilahnya kemampuan ataupun skill yang harus kita persiapkan juga, yaitu bahasa Inggris supaya Indonesia ini bisa bersaing di skala internasional gitu kan. Salah satunya adalah ya bahasa Inggris. Nah, menurut Kang Wahyu seberapa penting sih bahasa Inggris? Kalau berbicara tentang bahasa baik itu bahasa daerah, bahasa nasional, bahasa internasional itu sangat penting sekali. Kenapa? Karena itu sebagai alat komunikasi ya, sebagai alat komunikasi bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang lain gitu ya. Apalagi buat desainer nih ya, desainer ini pastinya nanti teman-teman bakal menemukan klien dari luar negeri ini. Betul, ya. amin. Nah itu bakalan komunikasi, otomatis komunikasi. Nah itu sangat ngebantu sekali. Makanya buat teman-teman jangan malas belajar, ya, jangan malas belajar, harus belajar nih ya dengan bahasa Inggris, apalagi bahasa Inggris ya, bahasa internasional harus memulai dari sekarang ya. Yang tadinya malas, udah mulai sekarang aja gitu ya.
buat teman-teman, yuk kita sama-sama belajar supaya nanti ke depannya kita bisa bersaing dengan internasional gitu ya, di dunia internasional gitu. Oke, baik. Ini mungkin pertanyaan terakhir dari kami, Kang Wahyu. Ada pesan nggak istilahnya bagi teman yang sedang menyaksikan sekarang? Sekaligus mungkin closing statement dari Kang Wahyu. Silakan. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton sampai selesai nih ya di podcast ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya setelah nonton ini dan menjadi lebih semangat lagi ya ke depannya. Dan terima kasih juga buat keluarga saya gitu ya, kepada orang terdekat saya, teman-teman saya, sahabat-sahabat saya yang sudah support ya sejauh ini untuk memberikan support ya, kepada saya dalam hal melakukan hal-hal kebaikan gitu. Dan buat semuanya teman-teman anak-anak muda, jangan pernah menyerah ya, jangan pernah menyerah, terus berpikir kreatif, memberikan inovasi-inovasi yang terbaik dan terus belajar hal-hal yang baru ya. Semoga kedepannya kita bisa menjadikan anak-anak muda yang menjadi teladan buat semuanya gitu, generasi selanjutnya gitu. Baik, amin ya. Amin. Makasih ya Kang Wahyu untuk waktunya. Mudah-mudahan beberapa peluang semakin banyak untuk Kang Wahyu ya. Dan juga ditunggu mungkin beberapa proyek-proyek barunya ya. Yang Oke. tadi kayak doa misalkan pingin ada tim. Dan juga istilahnya semuanya semakin membesar lah. Betul. Sehingga kebermanfaatannya pun jadi lebih besar lagi. Nuhun ya Kang Wahyu. Ya. Oke. Baik, teman-teman, itulah Wahyu Rohimat, seorang konten kreator. Terima kasih.